kita akan belajar mulai dari struktur hingga mekanisme yang terjadi pada sistem indera pendengaran ini. Akan tetapi untuk di materi kali ini, kita akan mulai dengan struktur penyusun indera pendengaran terlebih dahulu sob. Oke, langsung saja mari kita belajar. Nah, sobat biota pasti pernah melakukan ini, yaitu contohnya saat mendengarkan suara yang berisik. Tangan sobat biota menutup telinga. Itu tujuannya supaya tidak terdengar. Atau contoh lain, yaitu mendekatkan handphone sobat biota ke telinga sobat biota saat menerima telepon supaya bisa terdengar. Nah, hal itu kita lakukan karena kita sadar dan juga paham betul bahwa kita memiliki telinga sebagai indera pendengaran. Nah, melalui telinga kita bisa mendengarkan suara kicauan burung, suara orang bernyanyi, dan suara-suara lainnya tentunya. Jadi sob, telinga kita di dalamnya terdapat reseptor yang bisa menerima impuls berupa gelombang bunyi atau suara. Selain itu, telinga kita juga memiliki struktur untuk menjaga keseimbangan. Nah, baik. Jadi nih, di dalam menjalankan fungsinya, telinga itu mempunyai struktur yang terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Nah, mari kita lihat sekilas terlebih dahulu. Oke, dimulai dari telinga bagian luar dulu nih. Di telinga bagian luar ini terdapat beberapa struktur, dimulai dari daun telinga atau disebut juga dengan pinna atau auricula, dan juga terdiri dari saluran telinga atau disebut juga dengan kanal auditori. Lalu, telinga bagian luar dan telinga bagian tengah itu dipisah oleh struktur bernama membran tipani atau gendang telinga. Kemudian, telinga bagian tengah ini terdiri atas 3 tulang pendengaran, yaitu malleus atau martil, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi, serta terdiri juga dari saluran eustachius. Nah, kemudian telinga bagian dalam yang terdiri atas tingkap opal, kanal semisirkularis, dan juga cloaca. Nah, cukup kompleks ya struktur dari indera pendengaran ini. Nah, terus bagaimana nih mengenai detail dan juga fungsi dari struktur tersebut? Oke, kita akan bahas satu persatu sob. Kita mulai dari telinga bagian luar. Yang pertama terdiri atas pinna atau daun telinga. Nah, ini tersusun atas tulang rawan dan fungsinya adalah menangkap serta mengumpulkan gelombang suara. Nah, selanjutnya dari daun telinga, gelombang suara akan masuk ke dalam saluran telinga atau disebut juga dengan kanal auditori. Pada lapisan ini dilapisi banyak kelenjar sob, yang dimana mengeluarkan zat berwarna coklat kekuningan berupa lilin yang disebut dengan cerumen. Nah, cerumen ini berfungsi untuk melumasi serta melindungi telinga. Sementara itu, untuk fungsi dari saluran telinga ini adalah untuk mentransmisikan atau meneruskan gelombang suara dari pinna atau daun telinga ke bagian selanjutnya, yaitu membran tipani. Nah, membran tipani inilah yang disebut dengan gendang telinga ya. Nah, membran tipani ini letaknya antara bagian telinga luar dan bagian telinga tengah. Nah, bisa diibaratkan sebuah gendang nih. Bila ditabuh, ia akan bergetar. Nah, begitu juga dengan membran timpani ini. Saat gelombang suara menyentuh permukaan atau menyentuh permukaan membran timpani ini, itu akan membuat membran timpani ini bergetar. Dan getarannya itu akan diteruskan ke bagian lainnya di telinga bagian tengah. Nah, jadi fungsi dari membran timpani ini adalah menerima getaran gelombang suara dan mentransmisikan ke bagian lainnya, yaitu tulang pendengaran yang berada di bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini merupakan rumah bagi 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil atau malleus, terus landasan atau incus, dan juga stapes. Nah sob, malleus ini bentuknya seperti gada, di mana bagian pegangannya itu tertanam di membran timpani. Sementara itu bagian kepalanya berada di rongga telinga bagian tengah, serta terhubung dengan incus. Nah, incus atau landasan ini bentuknya seperti kerucut. Dan incus ini terhubung dengan stapes. Stapes ini merupakan struktur berupa lengkungan dan juga pelat kaki. Nah, pelat kaki ini menutup jendela oval telinga
di telinga bagian dalam. Nah, sedangkan untuk fungsi dari 3 tulang ini adalah meneruskan suara ke telinga bagian dalam. Nah, selain itu di bagian telinga tengah ini atau bagian tengah telinga ini, itu terdapat saluran Eustachius, yaitu saluran udara yang menghubungkan antara telinga tengah dengan bagian belakang hidung atau faring. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga tekanan udara yang ada di dalam telinga agar tetap mendekati tekanan normal di lingkungan. Nah, jadi itu ya, telinga bagian tengah. Nah, selanjutnya kita lihat telinga bagian dalam, sob. Nah, jadi telinga bagian dalam ini tersusun atas struktur seperti labirin, sob. Nah, di mana ini terdiri atas bagian atau struktur bernama cloaca atau rumah siput dan juga sistem vestibular, yang di dalamnya terdapat kanal semicircularis dan juga vestibuli. Oke, kita bahas mulai dari cloaca terlebih dahulu. Cloaca ini berasal dari bahasa Latin yang artinya siput. Nah, bagian awal dari cloaca ini adalah tingkap oval atau jendela oval, di mana fungsinya untuk menerima getaran suara dari stapes. Nah, kemudian ada tingkap bundar atau jendela bundar. Nah, kalau ini fungsinya adalah untuk menahan atau mengurangi tekanan yang diciptakan oleh gelombang yang dihasilkan dari atau oleh jendela oval. Jadi fungsinya untuk menahan ya, atau meredam tekanan yang dimana diciptakan oleh gelombang yang dihasilkan oleh jendela oval. Nah, untuk cloaca sendiri, kalau kita lihat bagian dalamnya itu tersusun atas 3 struktur, yaitu ada skala vestibuli, kemudian skala media, dan skala timpani. Untuk skala vestibuli dan skala timpani, itu ukurannya lebih besar daripada skala media. Nah, skala media dan skala timpani itu dibatasi oleh suatu membran bernama membran basilar. Sementara itu, untuk skala media dan skala vestibuli itu dibatasi oleh membran yang bernama membran Reisner. Nah, sob, untuk skala vestibuli ini itu mengandung cairan ekstraseluler yang bernama perilim. Jadi yang berwarna biru ini ya. Nah, jadi si cairan perilim ini itu kaya akan ion sodium atau ion Na+. Jadi konsentrasi dari Na+-nya itu tinggi ya. Kemudian skala media. Nah, skala media ini berukuran kecil dan juga mengandung cairan ekstraseluler. Tetapi namanya bukan perilim, melainkan endolim. Nah, kalau endolim ini itu kaya akan potasium atau ion K+ ya. Jadi konsentrasi K+-nya itu tinggi. Nah, sob, skala media ini juga memiliki organ Corti yang di dalamnya mengandung sel mekanoreseptor. Oke, kita lihat lebih jelas lagi bagaimana organ Corti itu. Nah, organ ini itu melekat pada membran basilar. Dan juga pada organ Corti ini itu terdapat sel-sel reseptor yang terdiri dari 2 jenis sel reseptor, yaitu sel rambut luar dan juga sel rambut dalam. Nah, untuk jumlahnya sendiri itu bisa dilihat. Sel rambut dalam itu lebih sedikit daripada sel rambut luar ya. Nah, kemudian untuk sel rambut ini itu badan selnya berhadapan dengan membran basilar. Sementara itu bagian atasnya ada suatu rambut yang bernama stereocilia. Nah, stereocilia ini berhadapan dengan membran tektorial. Nah, sob, bagian stereocilia ini itu akan bergerak menyentuh bagian tektorial karena ada pergerakan dari membran basilar saat gelombang suara itu masuk pada cloaca. Nah, untuk mekanisme lengkapnya nanti kita akan bahas di video materi berikutnya ya. Terus kemudian sel-sel reseptor ini terhubung dengan saraf auditori. Nah, tugas dari saraf auditori tentunya adalah untuk membawa impuls menuju otak untuk nantinya akan diterjemahkan atau dipersepsikan. Nah, jadi itu ya untuk skala media. Berikutnya skala timpani. Nah, ini letaknya di bagian bawah ya, dan memiliki cairan perilim juga, seperti skala vestibuli. Jadi cairannya itu kaya akan sodium atau ion Na+. Nah, sob, tadi kan kita sudah tahu nih bahwa mekanoreseptor pada telinga itu terdapat atau letaknya berada di telinga bagian dalam ya,
yaitu pada cloaca, tepatnya pada organ korti. Nah, tapi telinga bagian dalam itu tidak hanya cloaca saja ya, tetapi ada struktur berikutnya nih, yang membentuk suatu sistem, yaitu bernama sistem vestibular. Nah, sistem vestibular ini terdiri atas kanal semisirkularis atau yang kita kenal sebagai saluran setengah lingkaran dan juga terdiri dari vestibuli. Nah, untuk fungsinya itu adalah terkait dengan keseimbangan tubuh sob. Nah, jadi ternyata nih bagian dalam telinga ini itu fungsinya tidak hanya terkait dengan suara atau bunyi. Ternyata di sini juga ada struktur yang berfungsi atau terkait dengan keseimbangan tubuh ya. Hari ini kita akan mempelajari mekanisme keseimbangan tubuh yang dimana dilakukan oleh suatu struktur atau salah satu struktur dari indera pendengaran kita. Oke, langsung saja mari kita belajar. Nah sob, sebelumnya nih, Sobat Biota pasti pernah merasakan saat kanak-kanak mungkin, yaitu saat Sobat Biota berputar-putar hingga Sobat Biota merasakan pusing. Nah, setelah Sobat Biota berhenti berputar, anehnya kita masih merasakan berputar-putar atau masih merasakan pusing ya. Padahal sudah berhenti. Nah, memang sih hal ini lama-kelamaan akan mulai normal kembali. Tapi ternyata nih, ini berkaitan dengan struktur keseimbangan yang kita miliki. Yang dimana letaknya ada di telinga bagian dalam, yaitu sistem vestibular. Nah, masih ingat kan apa itu sistem vestibular? Jadi sistem vestibular ini itu terdiri dari vestibuli dan juga kanal semisirkularis. Nah, di mana vestibuli ini terdiri dari sakula dan juga utricula, yang di dalamnya terdapat makula. Nah, makula inilah yang terkait dengan keseimbangan tubuh sob. Oke, kira-kira apa sih keseimbangan tubuh itu? Nah, ini merupakan sebuah kemampuan untuk mengkontrol dan mempertahankan keseimbangan posisi dan juga sikap tubuh terhadap bidang tubuh sob. Nah, jadi keseimbangan tubuh itu terbagi menjadi keseimbangan statis dan juga keseimbangan dinamis. Kalau untuk keseimbangan statis itu akan dikontrol dan dipertahankan oleh makula, yang dimana terdapat pada sakula dan juga utricula. Sementara itu, untuk keseimbangan dinamis itu akan dikontrol juga dipertahankan oleh ampula serta kanal semisirkularis. Nah, seperti apa sih mekanisme dari menjaga keseimbangan tubuh ini? Nah, untuk detailnya jadi seperti ini sob. Oke, kita akan bahas mulai dari keseimbangan statis terlebih dahulu ya. Jadi keseimbangan statis itu adalah keseimbangan yang dilakukan dan dikontrol saat tubuh melakukan gerakan linear. Nah, apa sih itu gerakan linear? Nah, jadi sob, kita ini memiliki 3 sumbu tubuh. Nah, jadi ini ya, sumbu tubuh dari manusia. Jadi, gerakan linear itu adalah gerakan yang melibatkan satu sumbu tubuh saja, tanpa pergantian arah. Misalnya hanya ke depan saja, ataupun ke kanan saja, ke belakang saja ya. Nah, jadi itu adalah gerakan linear. Nah sob, di dalam telinga kita itu ada struktur yang bertanggung jawab dalam keseimbangan statis, yaitu vestibuli. Di mana vestibuli ini terdiri atas sakula dan juga utricula. Dan keduanya itu mengandung makula yang berperan dalam keseimbangan statis. Nah, masih ingat kan apa saja yang ada di makula ini? Oh ya sob, meskipun sama-sama mengandung makula, tetapi ada perbedaannya nih antara makula yang ada di sakula dengan makula yang ada di utricula. Nah, jadi kalau pada utricula itu makulanya berada di dasar, sehingga stereosilianya itu menghadap ke atas sob. Nah, hal ini membuat makula ini memiliki fungsi dalam keseimbangan statis horizontal. Contohnya saat kita memiringkan kepala ke satu arah saja. Nah, itu makula utricula ya. Sekarang kita lihat makula yang ada di sakula. Nah, jadi makulanya itu berada di dinding sakula. Sehingga stereosilianya itu posisinya vertikal atau menghadap ke samping. Nah, hal inilah yang membuat makula sakula ini memiliki fungsi dalam keseimbangan statis vertikal, yaitu yang berkaitan dengan stimulus berupa gaya gravitasi. Contohnya seperti saat kita naik wahana ekstrim. Nah, itu kan kita akan terbawa ke atas ya dengan kecepatan yang lumayan. Nah, keseimbangannya itu akan dijaga oleh makula yang berada di dalam sakula ini. Nah, terus bagaimana nih mekanisme dari keduanya? Oke, kita akan bahas mulai dari keseimbangan statis yang horizontal dulu ya, yaitu makula yang ada di utricula.
Oke, tadi kan contoh dari keseimbangan statis horizontal itu saat memiringkan kepala begini ya, yaitu ke satu arah saja. Nah, jadi bagaimana nih mekanisme keseimbangan tubuh saat kepala ini dimiringkan seperti ini? Nah, saat posisi seperti ini, itu akan membuat kristal otolit pada makula di dalam telinga itu terdorong ke arah yang sama, yaitu ke arah kanan, misalkan. Seperti ini ya. Nah, ini juga akan membuat membran otolit juga ikut terdorong ke kanan. Hal ini juga akan menyebabkan stereosilianya mengalami yang namanya penekukan. Nah, lalu karena terjadi penekukan pada stereosilianya, terjadilah atau terbentuklah kanal ion. Kemudian potensial aksi pun terjadi. Lalu diproduksilah neurotransmitter hingga impuls akan diteruskan ke saraf vestibuli klokear. Nah, oleh saraf vestibuloklokear itu impuls akan diteruskan ke otak kecil dan akan dipersepsikan di dalam otak bahwa kepala kita itu sedang miring. Nah, agar seimbang, maka tubuh kita akan menginstruksikan untuk menguatkan otot-otot tertentu seperti otot kaki supaya kita tetap seimbang dan juga tidak jatuh. Nah, jadi gitu ya untuk mekanisme dari keseimbangan statis horizontal. Oh iya sob, gimana nih kalau sebaliknya kalau kita kembali ke posisi normal seperti ini? Nah, hal ini juga akan mendorong kristal otolit terdorong ke arah semula atau posisi normalnya. Selain itu, stereosilianya juga tidak akan menekuk lagi sob. Nah, karena ini, itu akan berkurangnya potensial aksi, bahkan tidak ada. Akibatnya, impuls tidak akan ada yang dihantarkan. Nah gitu ya, keseimbangan statis horizontal. Selanjutnya keseimbangan statis vertikal. Contohnya saat kita naik wahana ekstrim atau contoh lain seperti naik lift, yang dimana berlawanan arah dengan arah gravitasi. Untuk mekanismenya seperti ini. Misalkan posisi tubuh kita melawan arah gravitasi seperti ini. Contohnya saat kita naik wahana ekstrim ya, dengan posisi naik ke atas seperti ini. Nah, ini akan membuat kristal otolit itu terdorong ke bawah, diikuti oleh terdorongnya membran otolit, dan diikuti juga oleh penekukan dari stereosilianya. Nah, karena stereosilianya menekuk, ini akan membuat channel ion menjadi terbuka. Kemudian terjadi potensial aksi, diproduksilah neurotransmitter, kemudian impuls akan diteruskan ke saraf vestibuloklokear, dan selanjutnya oleh saraf vestibuloklokear, impuls diteruskan ke otak kecil. Dan akhirnya akan dipersepsikan bahwa tubuh kita sedang melawan arah gravitasi sob. Nah, sebaliknya nih, jika posisi kembali normal seperti ini, tadi kan udah naik ke atas terus turun lagi ke bawah nih. Artinya tubuh kita searah dengan gravitasi. Hal ini akan membuat kristal otolitnya terdorong kembali ke atas. Nah, ini karena posisi kita searah dengan gravitasi. Dan juga ini membuat kristal otolit dan membran otolit kembali ke posisi normal, serta diikuti dengan stereosilianya sob. Nah, jadi stereosilianya sudah tidak menekuk lagi ya. Nah, hal ini akan membuat potensial aksi menjadi berkurang, bahkan tidak ada, sehingga impuls tidak ada yang dihantarkan. Nah, jadi begitu ya untuk keseimbangan statis. Semoga bisa dicerna. Lalu bagaimana nih dengan keseimbangan dinamis? Nah sob, jadi keseimbangan dinamis sendiri itu adalah mekanisme keseimbangan yang dilakukan saat terjadi pergerakan tubuh, yang dimana melibatkan lebih dari satu sumbu tubuh, seperti gerakan memutar contohnya atau rotasi. Nah, keseimbangan dinamis ini itu diperankan oleh ampula yang terdapat di pangkal kanal semisirkularis ya. Oke, seperti yang kita bahas nih terkait dengan semisirkularis, bahwa semisirkulasi itu kan kanalnya itu terdiri dari 3 bagian, yaitu anterior, lateral, dan juga posterior. Nah, selain itu pada setiap kanalnya itu terdapat kristal ampula seperti ini ya. Nah, jadi setiap masing-masing kanalnya itu memiliki fungsi untuk memfasilitasi keseimbangan dinamis. Nah, karena posisinya itu berada pada 3 sumbu tubuh, hal ini memungkinkan si kanal semisirkularis itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat pergerakan rotasional, seperti memutar-mutar badan atau seorang balerina yang sedang berputar. Oke, supaya lebih jelasnya mari kita bahas bagaimana mekanisme dari keseimbangan dinamis ini.
Nah, oke, untuk contohnya tadi ya, seseorang yang sedang balet, yaitu sedang melakukan gerakan berputar. Nah, hal ini itu akan membuat cairan endolim di sekitar kristal ampula akan bergerak sob dan menyebabkan cupula yang dimana memiliki struktur seperti gel ini menekuk. Nah, dengan adanya penekukan pada cupula ini, itu akan mengakibatkan sel rambut juga akan mengalami penekukan. Sehingga hal ini akan mengakibatkan channel ion terbuka, terus potensial aksi terjadi, kemudian diproduksilah neurotransmitter, lalu impuls akan diteruskan ke saraf vestibulococlear, dan oleh saraf vestibulococlear akan diteruskan ke otak kecil untuk dipersepsikan bahwa tubuh kita sedang berputar. Nah, sehingga itu akan dijaga keseimbangannya oleh tubuh kita. Nah, terus bagaimana nih kalau kasusnya kita sudah berhenti berputar-putar, tetapi kita masih merasakan bahwa kita masih berputar atau masih pusing ya? Nah, jadi hal ini karena cairan yang ada pada kanal semisirkularis pada saat melakukan perputaran tadi itu masih berputar cairannya, sehingga masih dikirimkan impuls ke otak bahwa tubuh kita masih berputar. Tapi lama-kelamaan ini akan cepat atau kembali normal ya. Nah, jadi begitu ya untuk mekanisme keseimbangan tubuh sob. Nah, artinya kita sudah tuntas nih membahas mengenai indera pendengaran. Jadi di materi berikutnya kita akan mulai membahas materi indera yang terakhir, yaitu indera peraba sob. Mulai dari struktur hingga mekanisme dari indera peraba. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dicerna ya, berfungsi dan hidup buat sobat biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi berikutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.